saya akan menjelaskan pengertian dari momentum. Momentum adalah besaran yang menunjukkan ukuran kesukaran untuk memberhentikan gerak suatu benda. Untuk memberhentikan gerak benda tersebut, maka diperlukan usaha yang besarnya harus sama dengan perubahan energi mekaniknya. Karena momentum berbanding lurus dengan massa dan juga kecepatan, maka didapatkan persamaan yaitu P sama dengan M kali V, di mana P sama dengan momentum dengan satuan kilogram meter per sekon, M sama dengan massa dengan satuan kilogram, dan V sama dengan kecepatan dengan satuan meter per sekon. Selanjutnya yaitu momentum benda banyak. Kita sering menjumpai suatu sistem yang terdiri dari banyak benda. Karena sistem tersebut disusun oleh sejumlah benda, maka momentum total dari sistem tersebut merupakan jumlah vektor dari momentum masing-masing benda tersebut. Maka penjumlahannya harus dilakukan secara vektor karena momentum merupakan besaran vektor. Misalkan saja suatu sistem terdiri dari n benda dengan momentum masing-masingnya yaitu P1, P2, hingga Pn. Jika semua benda tersebut dipandang sebagai sebuah sistem, maka momentum total sistem tersebut memenuhi persamaan yaitu P sama dengan P1 ditambah P2 ditambah hingga Pn. Dan dapat dilihat gambarnya sebagai berikut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum kekekalan momentum. Momentum dari suatu benda dapat didefinisikan sebagai ukuran kesulitan untuk menghentikan dari gerak suatu benda. Secara matematis, momentum ini dapat dinyatakan sebagai hasil kali antara massa dan kecepatan dari suatu benda. Jika pada suatu sistem gaya eksternal, nilai yang bekerja adalah 0, maka nilai momentum total dari sistem adalah kekal, yaitu tetap konstan di sepanjang waktunya, sehingga laju perubahan momentum total adalah nilainya 0. Dapat dituliskan persamaan yakni P sama dengan sigma Mi dikali Fi yang nilainya yaitu konstan. Dari persamaan tersebut didapatkan hasil yang dikenal dengan hukum kekekalan momentum. Pada hukum kekekalan momentum ini dapat berguna ketika kita mempersoalkan peristiwa dari tumbukan. Dapat diketahui bahwa hukum kekekalan momentum ini menyatakan bahwa jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem, maka momentum total sesaat sebelum sama dengan momentum sesudah bertumbukan, yang dapat dijelaskan pada gambar bahwa benda satu bergerak berlawanan dengan benda dua, kemudian akan terjadi tabrakan atau tumbukan. Dari peristiwa tumbukan tersebut dapat diketahui persamaan yaitu delta P1 sama dengan min delta P2, yang dimana dari persamaan tersebut dapat ditentukan bahwa M1 dikali V1 min M1 dikali V aksen 1 sama dengan min M2 kali V2 dikurangi M2 kali V aksen 2. Maksudnya V aksen 1 ataupun V aksen 2 yaitu kecepatan setelah terjadi tumbukan. Dari peristiwa tersebut didapatkan persamaan yaitu delta P1 sama dengan min delta P2. Kemudian dapat dijabarkan menjadi M1 dikali V1 dikurangi M1 kali V1 aksen sama dengan min M2 dikali V2 dikurangi M2 dikali V2 aksen. Maksudnya negatif ini adalah arah yang berlawanan dan V aksen ini adalah kecepatan setelah bertumbukan. Kemudian dapat dipindah luas menjadi M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 V aksen 1 ditambah M2 dikali V2 aksen. Maksudnya ini dipindahkan menjadi ruas sebelum bertumbukan dan setelah bertumbukan. Dapat didapatkan persamaan akhir yaitu P1 ditambah P2 sama dengan P1 aksen ditambah P2 aksen.
Momentum tumbukan. Momentum tumbukan ketika dua buah benda mengalami tumbukan, dua benda akan saling mendekat, berinteraksi dengan kuat dan saling menjauh. Benda-benda saling berinteraksi dengan kuat hanya terjadi saat tumbukan berlangsung. Jika gaya eksternal memiliki nilai yang lebih kecil dibandingkan gaya interaksi selama tumbukan, maka gaya eksternal tersebut dapat diabaikan. Ketika setelah peristiwa tumbukan energi kinetik total kedua benda adalah sama, maka tumbukan berulang secara elastik. Balok yang digunakan adalah bahan yang dapat menahan peluru yang menancap di dalamnya sehingga tidak tembus dan lepas. Peluru ditembakkan ke balok dan menancap pada balok sehingga berayun bersama balok. Peluru dan balok berhenti berayun pada ketinggian tertentu. Berdasarkan ketinggian ayunan, maka diketahui laju awal balok dan peluru. Berdasarkan laju awal peluru dan balok, maka diketahui laju peluru. Sejak peluru dan balok bergerak bersama, dari laju awal peluru dan balok setelah peluru menancap ke dalam balok, maka laju peluru dapat ditentukan dengan menggunakan hukum kekekalan momentum. Jadi, untuk menentukan laju peluru saat mengenai balok, informasi yang kita butuhkan hanya massa peluru, massa balok, dan ketinggian maksimum ayunan balok. Semua besaran tersebut dapat diukur dengan mudah, sehingga kecepatan gerak peluru dapat dihitung sebagai berikut. V sama dengan M plus N per M akar 2GH. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.